bingung materi mengenai sistem pertahanan tubuh non-spesifik? Simak video ini ya. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Deborah. Seperti biasa, bersama Kak Deborah kita akan bertemu lagi bersama Kak Deborah. Seperti biasa, bersama Kak Deborah kita akan belajar biologi. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Sebelumnya kakak sudah jelaskan bahwa sistem pertahanan tubuh kita terdiri atas dua ya, yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Kalau kalian belum paham nih perbedaan antara kedua sistem pertahanan tubuh ini, kalian tonton dulu ya video sebelumnya, ada di sebelah sini. Nah, pertama-tama kalian harus paham dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Jadi, sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah sistem pertahanan tubuh yang bertujuan untuk menghalangi antigen apapun untuk masuk dan menginfeksi sel tubuh. Nah, cluenya di sini ya, antigen apapun. Jadi, dia tidak pilih-pilih antigen. Antigen apapun yang mencoba masuk ke dalam tubuh kita ini dihalangi oleh sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Dikatakan non-spesifik karena tidak spesifik pada antigen tertentu saja, tetapi antigen apapun dapat dihalangi oleh sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Seperti itu ya adik-adik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini dibedakan menjadi eksternal dan internal. Eksternal terjadi di luar jaringan, sedangkan internal terjadi di dalam jaringan. Yang eksternal nih, di luar jaringan, berarti ini merupakan rintangan pertama yang harus dilewati oleh antigen untuk masuk ke dalam sel ya. Nah, ketika rintangan pertama ini, yaitu yang eksternal di luar jaringan, dapat ditembus oleh atau dilalui oleh antigen, maka selanjutnya yang berperan barulah sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal ini dibedakan menjadi dua nih. Ada barrier fisik dan barrier kimia. Barrier fisik dibedakan menjadi kulit, membran mukosa, rambut, dan silia. Sedangkan barrier kimia terdiri atas saliva, HCl, dan lysosome. Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas dari barrier fisik dulu nih. Barrier fisik yang pertama yang akan kita bahas adalah kulit. Jadi kulit itu mengandung epitelium yang kering dan padat. Karena epiteliumnya kering dan padat, maka yang namanya antigen nih sulit nih menembus jaringan epitelium yang ada di kulit. Nah, kemudian sel-sel epitel ini tersusun rapat. Karena tersusun rapat, maka si antigen ini sulit untuk menembus atau melewati jaringan epitel pada kulit kita. Selain itu nih, sel-sel epitel yang telah mengalami penuaan mudah mengelupas. Ini berhubungan sama sel-sel kulit mati ya. Biasanya ini yang bagian paling luar. Nah, sel-sel paling luar ini akan mengalami penuaan. Ketika sel sudah mengalami penuaan, maka dia mudah mengelupas. Nah, ketika sel-sel kulit ini mengelupas, maka antigen yang ada di sel-sel kulit mati ini juga ikut lepas bersama kulit yang mengelupas. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya barrier fisik yang akan kita bahas adalah rambut. Nah, contohnya rambut hidung ya. Nah, rambut hidung ini fungsinya untuk menyaring partikel debu yang masuk melalui hidung. Nah, selain itu juga barrier fisik selanjutnya ada silia. Silia ini atau yang kita sebut sebagai rambut getar. Silia dapat ditemukan pada bagian trakea. Trakea itu tenggorokan ya. Ini merupakan saluran pernapasan. Nah, si silia ini nih fungsinya adalah menyaring debu dan menghasilkan mukus. Jadi si silia ini menyaring debu dengan cara gini. Bukan menyaring ya, lebih tepatnya, maksud kakak lebih tepatnya adalah menyapu debu. Jadi silia ini bisa menyapu debu yang masuk ke dalam trakea menuju ke saluran
saluran pernapasan yang atas, bagian atas. Jadi dia berusaha untuk mengeluarkan debu yang tadi masuk ke dalam trakea untuk keluar dengan menyapu debu tersebut ke saluran bagian atas atau saluran pernapasan bagian atas. Seperti itu ya. Nah, selain itu silia ini juga menghasilkan mukus. Mukus ini adalah lendir ya. Nah, lendir ini atau yang kita sebut sebagai mukus itu bisa memperangkap debu atau partikel yang masuk. Seperti itu ya. Selanjutnya ada membran mukosa. Membran mukosa kita dapat temukan pada saluran pencernaan, pernapasan, dan urogenital. Urogenital itu adalah gabungan dari sistem urin dan sistem reproduksi ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menghasilkan mukus atau yang kita sebut sebagai lendir. Sama seperti ini, fungsi mukus adalah untuk memperangkap antigen yang mencoba masuk. Nah, ini tadi barrier fisik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai barrier kimia ya. Yang pertama adalah saliva. Saliva itu adalah air liur. Nah, air liur ini mengandung IgA. IgA adalah sejenis antibodi, salah satu jenis antibodi. Berarti dia berperan ya dalam sistem pertahanan tubuh. Selain itu, barrier kimia lainnya ada lisozim. Lisozim ini dapat kita temukan pada saliva atau air liur dan juga air mata. Nah, lisozim ini adalah enzim yang merupakan antimikroba. Berarti dia bisa membunuh mikroorganisme. Selain itu ada HCl atau yang sering kita sebut sebagai asam lambung. Berarti terdapat di lambung kita ya. Nah, HCl ini memiliki pH yang sangat asam. Nah, karena pH-nya sangat asam, maka HCl ini bisa membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam lambung kita melalui makanan yang kita telan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Semoga kalian semakin paham ya materi mengenai sistem pertahanan tubuh. Tetap semangat, terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!